Oke, jadi bagaimana? Jadi ya tahun depan saya menikah, Pak. Karena sudah ditentukan tanggal tadi dari yang pertama yang pria jenius itu yang membosankan banyak bicara. Gitu ya. Iya. Yang kedua? Yang kedua karena dia tidak serius ya sudah. Itu ya. Nah, sekarang kalau Anda bertengkar dengan kekasih gitu. Habis bertengkar biasanya terus apa yang dilakukan? Diam, gitu toh. Buang muka, gitu kan? Ya, gitu. Kibas rambut, gitu. Nah, berapa lama keadaan tidak bahagia seperti ini? Itu ditentukan oleh sinar kegembiraan. Ini loh, ada sinar kegembiraan nggak yang laki-laki membuat laki-laki bilang, kalau aku bersama wanita ini hidupku bahagia. Itu pasti menderita sekali. Ya. Oke, nah. Wanita itu harus memiliki sinar kegembiraan di dalam dirinya, di wajahnya. Jadi kalau ketemu laki-laki, laki-laki itu merasa akan berbahagia dengan wanita ini. Kalau wanita itu penyedih, itu ada tuh yang gitu. Iya, laki-laki tidak melihat harapan baik. Nah, ini tadi memilihnya adalah ya udah, itu kan. Habis nggak ada rotan, ya udah. Tali rafia saja. Tuh nggak boleh begitu. Kalau saya jadi orang tua Anda, saya anggap Anda belum serius. Bagaimana mungkin bangunan tanpa fondasi bisa dibangun di atasnya gedung bertingkat? Ini fondasi kemapanannya belum ada. Jadi memilih pun bisa salah. Ini loh nanti yang di statusnya ada bilang, mengapa wanita baik menikah dengan laki-laki tidak baik? Kan kita sudah tahu balasnya adalah karena wanitanya punya 2 laki-laki. So, nasihati dia. Apa nasihatnya? Yakinkan diri sendiri. Kan kita udah sama-sama ngerasain. Kan kita sudah sama-sama ngerasain. Ya. Oke, nah terus jadi? Ya itu jadi pelajaran aja. Kalau emang ngerasa nyaman silakan tegaskan. Tapi kalau emang benar-benar ngerasa, wah ini selamanya nggak baik nih, ya udah cari yang lain. Super Berarti nggak sekali. salah ya kalau saya nyari yang ketiga. Asik. Coba. Nyari yang ketiga. Dengan syarat udah siap kehilangan yang pertama dan yang kedua. Oh, super sekali. Nah, Anda siap kehilangan yang pertama dan kedua? Siap. Siap, super sekali. Nah, Anda bersedia jadi yang ketiga? Belum tahu Pak. Belum. Belum. Ada harapan. Oke? Good. Nah, nasihat Anda untuk beliau? Sama, tegaskan juga diri Anda. Kalau memang kan adik yang kedua itu antara nggak tahu ya, lalu kakaknya pun juga udah nolak tapi masih ngejar kamu. Ya udah kamu cari yang lain. Sama berarti ya. Iya. Kira-kira wanita seperti apa yang paling sesuai untuk dia? Gimana ya? Wanita yang kamu cintai deh. Iya. Yang seperti apa yang paling sesuai untuk dia? Kira-kira. Kira-kira Ya naksir. Taksir. Ini juru taksir. Oke. Anda tadi ditaksir, Pak. Oke, no. Ya. Jadi apa? Yang paling baik untuk dia seperti apa wanita itu? yang punya ketegasan ke kamu. Jadi kalau dia memang udah menolak kamu, ya nggak bakal kembali lagi gitu. Kalau emang suka, suka. Kalau emang udah nolak, ngapain ngejar-ngejar lagi gitu. Jadi apakah dia harus setia kepada satu wanita? Kalau masih mencari, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sah, hanya satu. Gitu. Selama mencari boleh katanya aja 2 gitu ya. Ya. Tapi setelah sah tidak boleh lagi. Iya. Good.
Dan Anda akan setia kepada suami yang satu itu. Iya. Dia juga harus setia kepada istri yang satu itu. Iya. Super sekali. Dan mudah-mudahan setelah ini berlanjut hubungannya. Kan? Baik, terima kasih. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Pertanyaan saya kepada Pak Mari berikutnya berbicara mengenai topik kita kali ini, tell me telat mikir, biasanya adalah orang-orang yang ragu, Pak. Nah, orang yang pandai pun kadang-kadang ragu untuk menentukan pilihannya, menentukan sikapnya. Pak Mari melihat seperti apa? Super sekali Mas Hilbram, terima kasih. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sebelum saya masuk ke memesnya, tolong diingat ya, perasaan ragu adalah salah satu rahmat yang memberitahu kita untuk mempertimbangkan kembali. Kalau datangnya sekali-sekali baik, tapi kalau itu menjadi warna dari kehidupan Anda, ragu pasti tidak baik. Yuk kita lihat meme-nya. Orang pandai yang peragu akan dikalahkan orang biasa yang yakin. Akan dikalahkan oleh orang biasa yang yakin. Coba, orang ragu nih. Ini bisa diminum nggak? Mana ya, ini produk baru sih ya, jadi saya nggak tahu ini aman nggak? Wah itu yang kita belum coba. Ini orang pandai sekali. Menciptakan satu minuman tapi dia peragu. Yang satunya dia keluarkan minuman. Aman nggak? Aman. Kenapa? Enak? Enak. Makan, bisa diminum? Minum saja. Gitu kan? Apa khasiatnya? Anda bisa menyala di dalam kegelapan. Glow in the dark. Glow in the dark, gitu kan. Jadi kalau orang sulit menemukan Anda minum ini, gitu kan, malam-malam kelihatan. So, lihat itu. Banyak di antara kita tidak memiliki keyakinan seperti itu dalam dirinya. Lebih baik salah keras daripada betul tidak kedengaran. Salah keras, minta maaf. Tapi waktu salah keras Anda terkenal nggak? Terkenal. Waktu Anda bicara benar atasan nggak tahu. Tapi waktu Anda berkatakan bensin itu enak diminum. Itu semua orang tuh, anak isopo. Iya. See? Salah satu cara saya dulu untuk diperhatikan oleh orang tua adalah berani. Karena di dalam keberanian itu juga nanti akan ada kesalahan yang memajukan. Pelari, pelari. Balapan, maraton, ada 4 orang, semuanya sama-sama capeknya, lemes. Yang jatuh itu mendapat rahmat. Karena kan yang jatuh kepalanya duluan lewati garis. Iya toh? Yang lainnya lemes ini, bruk itu kan juara 1. Banyak orang takut gagal, padahal sebagian besar kegagalan mendekatkan kepada kemungkinan berhasil. Itu sebabnya orang pandai yang peragu dikalahkan orang biasa. Angkat tangan yang merasa biasa. Saya sudah angkat tangan duluan. Betul, saya orang biasa. Upaya saya tidak biasa baiknya. Saya rajin, saya membaca, saya bekerja keras. Saya mensenyumkan diri, mensahabatkan diri bahkan kepada pembenci-pembenci saya. Itu kan orang biasa yang upayanya tidak biasa baiknya. Lalu dengar istilah, pernah dengar excellence? Keprimaan. Excellence itu melakukan hal-hal biasa dengan cara yang baiknya tidak biasa. Sudah, jangan minder tentang biasa. Kita semua orang biasa. Hanya sekarang, lihat, berdiri yang gagah, batuk diatur. Langsung lebih anggun toh. Nah jadi nanti pulang begitu, ketemu istri. Mama, apa kabar? Gitu? Terus nanti, ini papa ini kayak siapa? Bond, James Bond. Gitu. Nah, jadi orang yang lebih yakin, Anda berhak bagi kehidupan yang besar. Dengarkan logikanya. Dan itu logika yang saya pakai waktu saya masih muda dan miskin. Kita berhak bagi kehidupan yang besar di masa depan. Ya, ya. Anda bisa bayangkan Anda sukses di masa depan? Anggun di masa depan, elegan, yes. Pakai pribadi itu sekarang. Itu caranya. Apa bedanya orang kaya dengan orang tidak punya uang? Orang kaya kalau masuk toko tidak kelihatan khawatir. Yang kuning 4.
Hijau 4, turunkan 5, itu merah ya semua. Bungkus semua, setelah dibungkus baru dibilang berapa. Nggak khawatir loh. Kalau kita masuk toko kan. Ya. Kalau masuk toko itu ada diskon. Nah, mulai dari sekarang yang gagah. Ambil pribadi anggun Anda di masa depan, gunakan itu sekarang. Salah satu kriteria orang pribadi excellent adalah bringing the future today. Membawa masa depan ke hari ini. Apapun jadinya Anda di masa depan, gunakan itu sekarang. Jadi anak muda yang kalau mau sukses semudah mungkin, ambil yang di masa depan itu, jadikan pribadi Anda sekarang. Itu. Dia itu harus gagah sekali, batu besar, batu kali hitam besar yang lebar, mengizinkan wanita yang dicintainya itu nari-nari. Gitu kan? Bapak tell me, Bapak. Kan? Ya.